warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Amini dari kelas 4D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kitab hadis. Dalam video ini saya akan membahas tentang kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Biografi Imam Ibnu Abi Syaibah. Nama aslinya Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman al-Abasi. Kunyahnya adalah Abu Bakar al-Abasi. Namun sebutan ataupun laqab Abu Bakar bin Abi Syaibah kemudian menjadi lebih populer ketimbang nama aslinya. Nama Abu Syaibah sendiri sebenarnya bukanlah nama ayah dari Abu Bakar, akan tetapi nama julukan dari Ibrahim bin Uthman al-Abasi yang tidak lain adalah kakek Abu Bakar sendiri. Beliau seorang imam alim, pemimpin para hafidh, penulis kitab-kitab besar seperti Musnad, Musannaf, dan Tafsir. Beliau dilahirkan pada tahun 159 Hijriyah atau bertepatan dengan 775 Masehi. Dan ada juga yang mengatakan beliau lahir pada tahun 160 Hijriyah di kota Kufah. Beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang mencintai ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hadis dan fiqih. Abu Syaibah, kakek Abu Bakar bin Abi Syaibah di zamannya dikenal luas sebagai seorang ulama yang mempunyai kapasitas pengetahuan dan integritas kepribadian. Sedangkan ayahnya merupakan seorang hakim yang dapat dipercaya dalam meriwayatkan hadis. Beliau terkenal sebagai ulama yang mempunyai kekuatan hafalan yang luar biasa. Dan beliau itu mempunyai madhab ahlus sunnah wal jamaah dengan akidah yang lurus. Beliau menimba ilmu di dua kota yang menjadi pusat peradaban ilmu pada saat itu, yaitu kota Busrah dan Kufah. Beliau pun menimba ilmu kepada sejumlah ulama hadis di dua kota tersebut. Salah satu karangan beliau yaitu kitab Musannaf li Ibni Abi Syaibah. Kitab ini tergolong kepada jenis kitab hadis musannaf disebabkan di dalamnya terdapat hadis-hadis ahkam dan disusun menurut bab-bab fiqih. Isi kitab Musannaf Abi Syaibah. Kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah adalah salah satu dari kesekian kitab-kitab yang tersusun di dalamnya hadis-hadis ahkam, bab-bab tentang fiqih dan dikenal dengan sebutan Musannaf. Disebut dengan nama ini sebagaimana kitab-kitab yang terkandung di dalamnya sunnah-sunnah kitab yang lain dinamakan Musannaf dan Jami'an. Kitab ini terdiri dari 15 jilid dan memuat 19.789 hadis sahih, hasan dan dhaif. Di samping memuat hadis Nabi SAW, kitab ini juga memuat ribuan athar sahabat dan tabi'in. Karena itu kitab ini juga termasuk kitab Syarhul Athar karena di dalamnya dicantumkan banyak hadis dan athar sahabat. Adapun sistematika kitab Musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah disusun berdasarkan bab-bab fiqih yang dimulai dari kitab Thaharah dan diakhiri Kitabul Jamal was-Siffin wal Khawarij. Identifikasi metodologi kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Dalam muqaddimah kitabnya, Ibnu Abi Syaibah tidak menjelaskan metode yang digunakan, akan tetapi ulama setelahnya berusaha menjelaskan metodenya. Ibnu Abi Syaibah sebenarnya tidak banyak memberikan kritik terhadap hadis-hadis yang diterimanya dari guru-gurunya dalam memandang mana hadis atau asar yang pantas untuk dimasukkannya ke dalam musannafnya. Ibnu Abi Syaibah lebih bertumpu pada kriteria thiqah dan adalah menurut subjektivitas dirinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sa'id al-Liham bahwa Abu Bakar bin Abi Syaibah memiliki pandangan bahwa seluruh tabi'ut tabi'in semuanya dipandang adil atau udul. Oleh karena itu, ia tidak melakukan kritik terhadap mereka dan tidak menentukan kualitas hadis-hadis mereka dengan hukum-hukum tertentu. Namun sikap Ibnu Abi Syaibah yang relatif longgar dalam mengkritik tabi'ut tabi'in ini jangan serta-merta dipandang sebagai kelemahan metodologi Ibnu Abi Syaibah di bidang ilmu hadis, karena ada beberapa faktor historis yang seharusnya juga diketahui terkait dengan tradisi penulisan hadis di masa itu. Sejumlah literatur ilmu hadis menyebutkan bahwa di abad pertama dan kedua Hijriyah, metode kritik hadis dan rawi belum terbangun secara mapan. Baru setelah generasi Bukhari dan Muslim, metodologi penulisan hadis dan rawi semakin menemukan bentuknya. Dalam kitab musannafnya memuat hadis marfu', mauquf dan maqtu'. Penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.